sini ini ada keterangan bahwa salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama itu kakeknya Habib Lutfi. Nah, kalau kemarin di kurikulum Madrasah Aliyah di keaswajaan, ke-NU-an itu diterangkan bahwa salah satu inisiator atau penggagas ide berdirinya NU adalah kakeknya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Habib Hashim. Nah, ini kan kabar yang tidak berimbang menurut kami, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Ini kami menemukan link dari Jatman Online. Sebagaimana yang kita ketahui, ketua Jatman itu siapa? Habib Lutfi bin Yahya, ketua Jatman Jamiah Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdliyah, kan gitu. Nah, di sini ini ada keterangan bahwa salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama itu kakeknya Habib Lutfi. Nah, kalau kemarin di kurikulum Madrasah Aliyah di keaswajaan, ke-NU-an itu diterangkan bahwa salah satu inisiator atau penggagas ide berdirinya NU adalah kakeknya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Habib Hashim. Nah, ini kan kabar yang tidak berimbang menurut kami, karena sejarah membuktikan bahwa pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama adalah Mbah Hashim Asy'ari. Itu mutlakon, tidak bisa diganggu gugat. Tapi tidak apa-apa, ini untuk referensi kita bersama. Ternyata mereka itu jago juga bikin narasi, terus menggiring warga NU untuk mempercayai sosok seorang Habib Hashim bin Yahya, kan gitu ya, sebagai inisiator penggagas ide berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, kita baca Jakarta Jatman Online. Beberapa hari ini warga Nahdliyin ramai dengan hiruk pikuk kemerian peringatan hari lahir organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang genap 1 abad, berarti kemarin. Dalam perjalanannya, NU memiliki banyak historis, terutama tokoh-tokoh pendirinya seperti Hadrul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Idgham Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ashad Syamsul Arifin, Kiai Haji Syamhun, Kiai Haji Syamun, dan kiai-kiai pendiri NU lainnya. Selain itu, ada beberapa tokoh yang jarang kita ketahui mengenai lahirnya Nahdlatul Ulama, entah itu karena kurang dipublikasi media ataupun karena ketawaduan dari ulama-ulamanya. Wallahu a'lam. Wah, luar biasa. Dan di antara dari sekian banyak tokoh yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, yakni salah satunya ialah Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan. Tepuk tangan. Kakek Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang jarang diketahui oleh khalayak umum. Luar biasa dan biasa di luar. Kenapa harus dinisbatkan ke kakek beliau? Terus yang menyiarkan ini adalah Jatman. Jatman itu ketuanya siapa? Kita semua tahu. Jamiah Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah. Beliau Habib Lutfi bin Yahya. Dan ini narasinya mengunggulkan nama Yahya juga. Habib Hashim bin Umar bin Yahya merupakan kakek dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Beliau lahir hari Senin, bulan Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah, 1862 Masehi di Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lengkap sekali.
Habib Hasyim bin Yahya, tokoh di balik berdirinya NU. Wah, tokoh di balik layar, guys. Aduh, Masya Allah. Seperti yang dirilis dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Bangkit Media 2 tahun yang lalu, yang berjudul Sosok Wali Kunci Berdirinya NU. Wah, wali kunci berdirinya NU. Hasyim, Habib Hasyim. Riwayat berikut diceritakan langsung dari Habib Lutfi bin Yahya. Wah, ndak berimbang. Makanya ndak berimbang itu begini. Mengangkat kakeknya beliau, terus yang bercerita Habib Lutfi sendiri. Kalau orang lain ya diangkat tidak masalah. Kakeknya sendiri diangkat sendiri. Nih, Habib Lutfi ya. Dulu saya sering duduk di rumahnya Ki Abdul Fattah untuk mengaji. Di situ ada seorang wali. Wah, ada seorang wali, guys. Namanya Kiai Irfan Kertijayan. Kiai Irfan adalah sosok yang hafal keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin. Karena kecintaannya yang mendalam pada kitab tersebut, setiap kali ketemu saya, beliau pasti memandangiku lalu menangis. Dan di situ ada Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Azim. Lama-kelamaan akhirnya beliau bertanya, "Beb, saya mau bertanya, cara dan gaya berpakaian Anda kok sukanya sarung putih, baju dan kopiah putih, persis guru saya." "Siapa Kiai?" jawabku. "Habib Hasyim bin Umar," kata Kiai Irfan. Saya mau mengaku cucunya, tapi kok masih seperti ini, belum menjadi orang yang baik, batinku dalam hati. Mau mengingkari, berbohong, tapi kenyataannya memang benar, saya adalah cucunya Habib Hasyim. Akhirnya Kiai Abdul Azim dan Kiai Abdul Fattah yang menjawab, "Lah, beliau itu cucunya." Lalu Kiai Irfan merangkul dan menciumiku sembari menangis hebat saking gembiranya. Kemudian beliau berkata, "Mumpung saya masih hidup, saya mau cerita, Beb, tolong ditulis." "Cerita apa Kiai?" jawabku. "Begini," kata Kiai Irfan mengawali ceritanya. "Mbah Kiai Hasyim Asy'ari setelah beristikharah bertanya kepada Kiai Khalil Bangkalan, bermula dengan mendirikan Nahdlatul Tujar dan Nahdlatul yang lainnya. Beliau merasa kebingungan hingga akhirnya beliau ke Mekah untuk beristikharah kembali di Masjidil Haram. Di sana kemudian beliau mendapat penjelasan dari Kiai Mahfud At-Turmuzi dan Syekh Ahmad Nahrawi, ulama Jawa yang sangat alim. Kitab-kitab di Mekah, kalau belum ditahqiq atau ditandatangani oleh Kiai Ahmad Nahrawi, maka kitab tersebut tidak akan berani dicetak. Itu pada masa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah pada waktu itu. Syekh Mahfud At-Turmuzi dan Syekh Ahmad An-Nahrawi dawuh kepada Kiai Hasyim Asy'ari, "Kamu pulang saja, ini alamat pertanda NU bisa berdiri hanya dengan 2 orang. Pertama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, dan kedua Kiai Ahmad Khalil Bangkalan Madura." Maka Kiai Hasyim Asy'ari pun segera bergegas untuk pamit pulang kembali ke Indonesia. Beliau bersama Kiai Asnawi Kudus, Kiai Yasin dan para kiai lainnya langsung menuju ke Simbang Kulon Pekalongan untuk bertemu Kiai Muhammad Amir dengan diantar oleh Kiai Irfan, dan kemudian langsung diajak bersama menuju kediaman Habib Hasyim bin Umar. Baru saja sampai di kediaman Habib Hasyim langsung berkata, "Saya ridho, segeralah buatkan wadah Ahlussunnah wal Jamaah." "Ya Kiai Hasyim, dirikan. Namanya sesuai dengan apa yang diangan-angan olehmu, Nahdlatul Ulama, tapi tolong namaku jangan ditulis." Jawaban terakhir ini karena wujud ketawaduan Habib Hasyim. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari meminta balah penyampaian ilmu kepada Habib Hasyim. "Beb, saya ikut ngaji bab hadis di sini, sebab panjenengan punya sanad-sanad yang luar biasa." Maka Kiai Hasyim Asy'ari tiap Kamis Wage pasti di Pekalongan bersama Sultan Hamengkubuwono IX yang waktu itu bernama Darajatun mengaji bersama. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX itu bukan orang bodoh, beliau orang yang alim dan ahli thariqah. Wah. Setelah dari Pekalongan, Kiai Hasyim Asy'ari menuju ke Bangkalan Madura untuk bertemu Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Namun baru saja Kiai Hasyim Asy'ari tiba di halaman
depan rumah Kiai Khalil, sudah mencegatnya seraya dawuh, keputusanku sama seperti Habib Hasyim. Wah, nah ini dua orang kok bisa kontak-kontakan padahal Pekalongan Madura dan waktu itu belum ada handphone. Inilah hebatnya. Akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama dan Muktamar NU kelima ditempatkan di Pekalongan sebab hormat kepada Habib Hasyim bin Umar. Jadi jika dikatakan Habib Lutfi bin Yahya kenceng fanatik kepada NU karena merasa punya tanggung jawab kepada Nahdlatul Ulama dan semua habaib, dan ternyata cerita ini disaksikan oleh bukan hanya oleh Kiai Irfan tapi juga oleh Habib Abdullah Fakih Alatas, ulama yang sangat ahli ilmu fikih. Beliau menikah dengan Syarifah Salmah binti Muhammad bin Ibrahim bin Yahya. Syarifah Salmah ini adalah Raden Ayubun Maryati, keturunan dari bangsawan Adipati. Dia wafat pada tahun 1350 Hijriah 1931. Jenazah beliau dimakamkan di Sapuro pada hari Senin 15 Rabiul Akhir. Ini link yang berada di Jatman. Makanya bukan kami tidak percaya dengan cerita yang ada di link Jatman ini, tetapi fakta di lapangan, ya, fakta di lapangan banyak sekali narasi-narasi yang di situ itu mengakuisi, mengklaim. Tentunya kita sebagai warga Nahdlatul Ulama sepakat bahwa tokoh pendiri NU itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Itu mutlak, menurut saya mutlak. Rekam sejarah NU juga cuma mencatat itu. Yang terlibat itu Mbah Khalil Bangkalan, kan gitu yang terlibat. Tidak ada yang Habib itu, tidak ada. Lah ini tahu-tahu ada nama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya yang menceritakan Habib Lutfi, dan itu kakeknya. Ini tidak berimbang. Pada saat yang menceritakan itu orang lain, mungkin bisa ditelusuri tentang kebenarannya. Mungkin ada buku-buku tentang itu semua. Selama ini kan kita tidak tahu, tidak tahu. Nah ini loh penggiringan-penggiringan, ya, penggiringan-penggiringan untuk melegalkan atau mengklaim bahwa NU itu salah satu inisiatornya pendirian NU itu ini Habib Hasyim. Nah ini bahaya. Nanti NU diklaim oleh mereka. Loh, fakta loh, banyak loh makom-makom kuburan diklaim oleh mereka. Gurunya sendiri tuh nasabnya diputus menjadi bin Yahya. Ini fakta. Dan ada bukti otentiknya, yakni buku Thariqah Syadziliyah Alawiyah. Terima kasih. Semoga kita semua cerdas, tidak mudah digiring, ya, harus ditelusuri kebenarannya, kan gitu. Jangan apa-apa, sediko dawuh Bib. nanti dulu, karena rekam jejaknya itu agak kelam juga ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.